Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, manusia-manusia memiliki iman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, takwa yang sejati. Dan janganlah wafat kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah pun berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan bicaralah dengan pembicaraan yang benar. Dan berbicaralah dengan kejujuran dan kebenaran. Apa yang akan kita dapatkan, hadirin? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki masalah-masalah kalian. Allah akan perbaiki urusan dan masalah keluarga kita. Allah akan perbaiki masalah rumah tangga kita bagi yang punya masalah rumah tangga. Allah akan perbaiki urusan kita dengan orang tua kita atau dengan anak-anak kita. Allah akan perbaiki urusan finansial kita. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita, perdagangan kita. Allah akan perbaiki urusan pekerjaan-pekerjaan kita. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan benar. Jangan bohong, kata Allah. Jangan berbicara yang tidak sesuai dengan fakta. Dan kalau bicara agama, gunakan dalil. Maka Allah akan perbaiki urusan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah berhasil dan memenangkan kehidupannya dengan kemenangan dan keberhasilan yang besar. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, maka marilah kita bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takwa yang sesungguhnya, takwa yang sejati, takwa yang merupakan sebuah kalimat yang mengungkapkan komitmen seorang hamba untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah karena cinta kepada Allah, karena ikhlas kepada Allah, dan karena takut akan azab Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ada dua kondisi yang cukup kontras yang dialami oleh banyak di antara kita. Saya tidak katakan seluruh kita, tapi banyak di antara kita. Kondisi yang sangat kontras antara bulan lalu dan hari-hari ini. Kondisi yang sangat kontras yang berkaitan dengan sholat kita, puasa kita, zikir kita, doa-doa kita, infak dan sedekah kita. Hadirin yang semoga Allah muliakan, hari ini kurang lebih kita di hari yang ke-14 bulan Syawal. Kalau kita putar memori kita ke belakang, di tanggal 14 ada banyak di antara kita sudah menghatamkan sekali Al-Quranul Karim. Ada banyak di antara kita sudah menghatamkan 2 kali. Dan kalaupun belum menghatamkan, ada sebagian kita yang sudah hampir menghatamkan, lap pertama ya selesaikan. Dan kalau belum seperti itu, paling tidak hari ke-14 kita sudah 14 juz atau 15 atau mungkin 13, 12. Maka mari tanya diri kita hari ini, sudah berapa kali kita khatamkan di bulan Syawal? Siapa di antara kita yang sudah 2 kali khatam di bulan ini? Siapa di antara kita yang sudah sekali saja khatam di bulan ini? Atau setidaknya siapa di antara kita yang bacaan Al-Qur'annya sudah masuk juz ke-14? Atau angka yang sama dengan angka hari ini? Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, waktu malam kita, ma'asyiral muslimin, waktu malam bulan lalu tidak ada absen, tidak ada celah. Setiap malam kita sholat tarawih 11 rakaat, bahkan ada yang 21 atau 23 rakaat. Bahkan di 10 malam terakhir banyak di antara kita menambah dengan qiyamul lail. Di sepertiga malam terakhir bulan ini sampai di malam ini, malam ke-14, siapa di antara kita yang tetap full sholat malam sebanyak 11 rakaat atau mungkin 23 rakaat? Berapa persen di antara kita? Bukan bermaksud suudzon, tapi mari kita tanya diri kita, ma'asyiral muslimin. Dan bagi yang tetap mengerjakan sholat malam, karena sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan, substansi sama, hadirin. Bagi kita yang full sholat malam di bulan ini, berapa rakaat kita sholat? Masihkah 11 rakaat? Atau sudah jauh berkurang dan menurun? Atau bahkan 3 rakaat witir atau 1 rakaat witir pun tidak sempat kita kerjakan? Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, apa yang membedakan? Itu tentang sholat. Kita belum berbicara tentang rawatibnya.
Kita belum bicara tentang duhanya. Kita baru berbicara tentang salat yang menjadi ikon Ramadan. Lalu kita kaitkan dengan salat sunnah yang terbaik yang Allah tetapkan kepada kita setelah salat wajib. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa salat sunnah terbaik setelah salat wajib, salat malam. Apabila salat malam kita goncang, lalu bagaimana dengan salat-salat sunnah kita yang lain? Kalau salat sunnah terbaik kita bermasalah, padahal belum genap 1 bulan kita berpisah dengan Ramadan, lalu bagaimana dengan salat-salat sunnah yang lain? Bagaimana dengan duha sekali lagi? Bagaimana dengan salat sunnah wudu? Bagaimana dengan salat istikharah? Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Lalu mari kita beranjak ke puasa. Bulan lalu 1 bulan penuh kita berpuasa. Dan ketika kita berada di Ramadan tanggal 14 atau 15, sejumlah hari itulah kita berpuasa pada bulan itu. Sekarang Syawal sudah berada di pertengahan. Sudahkah kita berpuasa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita puasa khusus di bulan Syawal. Man shoma Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasyami dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, lalu ia lanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala puasa 1 tahun penuh. Karena 1 amal ibadah dikali 10. Dan sebagian ulama kita mengatakan bahwa 1 tahun penuh maksudnya adalah pahala puasa wajib, bukan pahala puasa sunnah. 6 hari Syawal secara khusus dinilai oleh Allah dengan pahala puasa wajib. Pertanyaannya simpel. Sudahkah kita menuntaskan? Bagi yang belum, sudah berapa hari kita kerjakan? Berapa persen yang selesai 6 hari? Berapa persen yang sudah 5 hari? Berapa persen yang sudah 4 hari? Lalu tanya diri kita, jangan-jangan kita termasuk yang belum memulai puasa itu, padahal tidak ada alasan syar'i dan kendala syar'i sama sekali pada bulan ini. Betul, waktu masih ada, tapi kalau kita tidak segera kembali muhasabah, betapa kontrasnya kondisi kita di tanggal yang sama bulan lalu dengan bulan ini, masyarul muslimin. Betul, tidak ada di antara kita yang bisa menyamai prestasi kita di bulan Ramadan. Dan memang kita tidak dituntut untuk sama persis. Pasti ada pengurangan, pasti ada penurunan performa. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik? Kita tahu dalam hadis Bukhari dinyatakan, kana ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau adalah manusia yang paling dermawan dan puncak kedermawanan beliau ada di bulan Ramadan. Bukankah hadis ini menunjukkan bahwa performa itu berbeda antara Ramadan dan di luar Ramadan? Bukankah kita mendapatkan hadis Nabi SAW di 10 malam terakhir, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi SAW bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir dengan kualitas dan kuantitas, dengan level yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Bukankah hadis ini menunjukkan juga bahwa memang tidak sama antara Ramadan, khususnya 10 hari terakhir, dengan di luar Ramadan? Tapi apakah perbedaan itu sekontras diri kita pada hari ini, masyaallah muslimin? Ini bukan judgement, ini pertanyaan. Semoga jawabannya adalah positif. Dan kalau tidak, masih ada waktu. Masih ada waktu. Kita masih punya setengah bulan ke depan di bulan Syawal. Maka kita harus bangkit lagi
dan jangan tenggelam dalam euforia. Karena bukan seperti ini ciri-ciri orang yang ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu ciri-ciri yang sangat jelas dari orang-orang yang Ramadannya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ciri-ciri yang dijelaskan oleh para ulama. Kata mereka, jazaa'ul hasanati hasanatu ba'diha wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atu ba'diha. Balasan dari sebuah amal ibadah yang diterima adalah akses untuk amal ibadah berikutnya. Dan salah satu bentuk hukuman dari dosa dan kesalahan adalah akses untuk buat dosa di waktu berikutnya. Ketika kondisi kita begitu jomplang, bahkan kita tinggalkan perintah-perintah Allah, lalu kita mulai mengerjakan larangan-larangan Allah di Syawal, jangan sampai itu adalah ciri-ciri orang yang amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Justru itu ciri bahwa orang itu di Ramadan bukannya beribadah, tapi justru mengumpulkan dosa. Karena ciri-ciri pendosa adalah akses menuju dosa berikutnya. Kecuali ia putus mata rantai dosa itu dengan istighfar dan taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ya Allah muliakan, apa penyebab kontras tersebut? Ada apa perbedaan, apa masalah atau apa penyebab perbedaan yang begitu signifikan ini? Ada beberapa penyebab, tapi salah satu penyebab yang perlu kita ingat adalah penyebab yang ditorehkan oleh musuh kita bersama. Musuh kita, hadirin, musuh yang tidak akan tinggal diam. Karena ini sangat signifikan. Karena musuh-musuh kita tersebut di bulan Ramadan itu dibelenggu oleh Allah. Wasuffidatis syayatin, kata Nabi SAW. Mereka dibelenggu. Dan begitu berakhirnya Ramadan dan memulai bulan Syawal, maka mereka dibebaskan dari belenggu-belenggu tersebut. Maka yang kita hadapi adalah musuh full team, yang itu kita tidak hadapi di Ramadan bulan lalu. Musuh yang gembongnya mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Musuh yang bernama iblis ini mengatakan, wahai Rabbku, sebagaimana engkau telah memvonis aku sesat, aku pasti akan goda mereka. Aku akan membuat ilusi dan membuat indah urusan-urusan dunia mereka dan maksiat-maksiat yang ada di hadapan mereka. Bukan hanya diajak, tapi mereka punya kemampuan untuk membuat maksiat itu tampak indah, hitam menjadi seolah-olah putih. Dan urusan-urusan dunia yang dengan mudah kita tinggalkan di Ramadan, mereka bisa buat lebih indah dan begitu menggiurkan pada hari-hari ini. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku pasti akan menghalangi mereka dari ketaatan. Aku pasti akan membuat mereka berhenti untuk beramal soleh. Aku akan membuat sekat sehingga mereka nggak bisa sujud, berpuasa, berzikir kepada engkau. Hadirin Allah muliakan,
Itulah salah satu sebab kenapa pada hari-hari ini banyak di antara kita, mungkin hampir semua dan semua kita, tinggal kita mau berjuang apa tidak melawannya. Itu dibisikin oleh mereka. Nanti aja. Sehingga berat sekali kita untuk membuka mushaf kita. Jangankan di juz ke-14, buka mushaf dan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, lalu baca Al-Fatihah, lalu Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi, dan seterusnya. Itu berat sekali kita lakukan. Padahal di bilangan yang sama bulan lalu bacaan Quran kita sudah sampai juz ke-14 pada hari ini. Siapa yang kerok dari ini semua? Dia, hadirin sekalian. Dia katakan, saya akan hiasi urusan dunia manusia, dan saya akan hiasi, saya akan membuat ilusi sehingga maksiat tampak indah, dan saya akan membuat mereka ribet untuk beribadah. Itu yang membuat kita menunda untuk berpuasa Syawal. Di start hari pertama kita tunda, besok aja. Mau puasa lagi besok aja. Mau puasa lagi besok aja. Akhirnya nggak selesai. Padahal bulan lalu dengan mudah kita puasa 1 bulan penuh. Bulan ini 6 hari itu susahnya minta ampun. Hadirin Allah muliakan. Jangan pernah meremehkan musuh kita yang satu ini. Masalahnya bukan ada pada saudara-saudara kita. Ini musuh kita yang menjadi masalah, jamaah. Dia akan berusaha mempersulit, memperibad. Kalau kita boleh jujur dan objektif, kenapa kita bisa qiyamul lail di 10 malam terakhir, tapi kita gagal terus di malam-malam ini? Coba tanya hati kecil kita, mana yang lebih capek? Hari-hari ini atau pada saat 10 hari terakhir Ramadan kemarin? Asupan gizi mana yang lebih full masuk ke dalam diri kita di hari-hari ini atau 10 hari terakhir Ramadan khususnya? Di 10 malam terakhir secara khusus kita capek, kita puasa. Yang mau mudik kita harus persiapan mudik, yang tidak mudik kita harus persiapkan Ramadan. Kita i'tikaf, kita baca Quran. Tapi di malam-malam itu Quran berhasil 1 juz kita baca, bahkan 2 juz kita baca. Ada yang 3 juz per malam kita baca. Kita bisa tarawih 11 rakaat plus qiyamul lail di akhir malam tersebut. Hari ini kita nggak sepadat. Hari-hari ini kita nggak sepadat di Ramadan 10 malam terakhir. Kita nggak secapek 10 malam terakhir. Kita kurang tidur, jamaah. Hari-hari ini seringkali kita kebanyakan tidur dan performa ibadah kita pun tidak naik. Apa yang menyebabkan itu? Hati-hati dengan godaan mereka. Allah berfirman, syaitan adalah musuh. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, maka tolong jadikan dia sebagai musuh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, hal yang sangat menarik adalah ketika dalam surat Al-Hijr ayat 39, ia secara terang-terangan membuka front permusuhan dengan kita. Ia secara terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan membuat ilusi sehingga urusan-urusan dunia dan maksiat-maksiat itu
tampak indah di hadapan manusia, sehingga mereka terlalaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu ia mengatakan juga, wala ughwiyannahum ajma'in, aku akan palingkan dia dari jalan Allah, aku akan palingkan mereka, manusia-manusia tersebut, dari ketaatan, dari ibadah, dari salat, dari puasa, dari berzikir, dari qiyamul lail, dari doa, dari bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi di ayat berikutnya, apa kata dia hadirin? Allah hikayatkan ucapan iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Secara gentleman, iblis mengakui dan menyampaikan bahwa ada pihak yang tidak bisa dia goda, ada pihak yang tidak bisa ia ganggu, ada pihak yang ia tidak bisa kecoh, ada pihak yang ia tidak bisa permainkan, ada pihak yang ia tidak bisa palingkan dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Pihak ini yang akan istiqomah setelah Ramadan, pihak ini yang akan tetap menjaga puasanya walaupun itu puasa sunnah, pihak ini akan menjaga sholat duhanya, rawatibnya, qiyamul lailnya, tahajudnya. Pihak ini akan tetap menghatamkan Al-Quran walaupun judul awal bulannya bukan Ramadan, tapi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan seterusnya. Mereka yang tidak bisa diganggu, dikecoh, dipermainkan oleh iblis. Siapa mereka? Iblis yang langsung memberitahu dalam ayat ini untuk memberikan penekanan bahwa ini pengakuan dan testimoni jujur dari dia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas, dan kau anugerahkan keikhlasan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, itulah orang-orang yang tidak bisa digoda, tidak bisa diganggu, dan kondisi ibadah mereka tidak akan jomplang dengan Ramadan. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang hidupnya, orientasinya adalah beribadah, mengabdi, menghamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketika mereka beribadah, mereka hanya mencari wajah dan ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang menjalani hari-harinya dengan sebuah prinsip, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku, aku persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan ini yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku yang pertama kali berislam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ketika sholatnya kepada Allah, orang-orang yang ketika puasa bukan mencari pujian manusia, tapi mencari ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang silaturahim ketika lebaran bukan hanya mencari urusan-urusan dunia atau peluang-peluang bisnis misalnya, tapi ia mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya untuk menjalankan silaturahim. Orang-orang yang ketika bekerja, ia bukan hanya berorientasi dunia, tapi bagaimana bekerjanya itu menjadi sarana beribadah kepada dia, sehingga dia bisa haji, dia bisa berzakat, dia bisa berinfak dan bersedekah, dan dia bisa menafkahi dirinya dan keluarganya, sehingga kerjaannya tidak akan melalaikan dia dari beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang akan istiqomah selama 11 bulan ini sampai dia berjumpa dengan Ramadan tahun depan insyaallah ta'ala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, sebagian para ulama seperti Bishr al-Hafi mengatakan, bisal qaum la ya'rifuna lillahi haqqa illa fi Ramadan. Di antara kriteria atau contoh atau sifat orang-orang yang buruk adalah orang-orang yang tidak mengenal hak Allah kecuali di Ramadan.
Lalu beliau mengatakan bahwa hamba Allah sejati adalah hamba yang bersungguh-sungguh, yang beribadah as-sanata kullaha, sepanjang tahun mereka beribadah kepada Allah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, marilah kita jaga momentum. Tugas kita di Syawal bukan hanya puasa 6 hari bulan Syawal, itu penting. Tapi sebelum itu jaga keikhlasan kita. Karena ada sebagian pihak dia puasa 6 hari, tapi ia pamerkan puasa tersebut. Dia tidak ikhlas. Akhirnya mungkin dia berhasil puasa 6 hari Syawal, tapi secara casing. Tapi dia tidak akan bisa istiqomah dan tidak akan bisa menghadapi gangguan syaitan. Karena yang bisa menjaga dirinya dari gangguan syaitan dengan taufik Allah hanyalah orang-orang yang menjaga keikhlasannya. Maka tugas kita bukan hanya baca Al-Quran di hari-hari ini, bukan hanya jaga sholat di hari-hari ini, bukan hanya jaga puasa sunnah di hari-hari ini, bukan hanya tetap berinfak dan bersedekah di hari-hari ini, tapi yang pertama dan utama, jagalah tauhid kita kepada Allah, jagalah keikhlasan kita kepada Allah, jagalah tujuan hidup kita. Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita bekerja? Sudahkah kita memastikan bahwa ini mencari ridho Allah dan memuliakan dan mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Itu yang akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi musuh yang satu ini, dan sehingga dia bisa istiqomah bukan hanya sampai Ramadan tahun depan, tapi sampai ia wafat, sebagaimana firman Allah di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadah kepada Allah sampai datang kepada kematian, sampai datang menuju kematian. Ingat, Rob kita di bulan Ramadan adalah Rob kita di bulan Syawal. Tuhan dan Rob kita yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Rob dan Tuhan kita di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Al-Muharram. Kalau kita benar-benar yakin dengan apa yang kita baca, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Kenapa kita menggunakan standar ganda buat Rob kita yang telah memberikan kita semua yang kita butuhkan dalam hidup? Hadirin, semoga khutbah singkat ini bermanfaat khususnya bagi yang berbicara, dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan. Dan ini hari Jumat, hari di mana kita disunahkan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma asli waliya amrina wa wulata umuril muslimin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum.